Sifat Noah. Cedera pada punggung Karenja memakan waktu yang cukup lama. Bahkan 2 tahun berlalu pun pria tampan itu masih kesulitan untuk beraktivitas. Ipana mengurus sang suami dengan begitu teliti. Ia sudah memutuskan untuk mengangkat Pandu sebagai presdir dan menggantikannya sampai Karenja bisa pulih kembali. Noah panggil Ipana ketika tidak mendapati pria kecilnya di atas kasur. "Aku di sini, Bunda," ucap Noah kecil yang sudah berusia 2 tahun. "Ngapain di sana, sayang?" tanya Ipana mengernyit ketika tubuh kecil sang putra terhalang oleh sofa. "Membaca," ucap Noah singkat. Ia memang betul-betul menuruni sifat dingin Ipana, bahkan lebih dingin lagi, sehingga para saudaranya kesulitan untuk mengajak pria kecil itu bermain. "Membaca apa, sayang?" tanya Ipana duduk di samping Noah. "Ini buku yang isinya aneh," ucap Noah mengedikkan bahunya. "Buku apa? Sini Bunda lihat dulu," ucap Ipana. Dek, matanya langsung melotot ketika melihat judul buku yang dibaca oleh Noah, Sistem Reproduksi Manusia. "Astaga sayang, siapa yang ngasih buku ini?" tanya Ipana lembut. "Aku ambil dari perpustakaan, Bunda," ucap Noah polos. Lagi dan lagi Ipana begitu tercengang mendengar apa yang diucapkan oleh putranya. "Sayang, aku udah selesai," ucap Karenja dari kamar mandi. "Noah harus tunggu Bunda di sini, jangan turun atau membaca buku itu lagi," ucap Ipana tegas. "Baik Bunda," ucap Noah patuh. Ipana membantu Karenja untuk keluar dari kamar mandi dan memakaikan bajunya. Setelah itu ia membaringkan Karenja di atas ranjang lalu menggendong Noah dan ikut berbaring bersama. "Hai jagoan, sudah makan boy?" tanya Karenja memeluk Noah. "Sudah ayah," ucap pria kecil itu memejamkan mata. Tak butuh waktu lama, Noah kecil sudah terlelap di dalam pelukan Karenja dengan begitu nyaman. "Astaga baby, kamu tahu, anakmu ini semakin hari semakin aneh," ucap Ipana lemas ketika melihat tingkah anaknya. "Ya coba lihat, Noah tampan dan mirip denganmu, sifatnya juga menurun dari kamu dan kepintarannya juga menurun dari kamu." "Ya berarti sifatnya aneh," ucap Karenja tertawa ketika melihat Ipana memasang wajah datarnya. "Cak, tapi Bunda bilang Noah seperti abang, Bi." Aku bergidik mendengarkan cerita Bunda waktu abang kecil," ucap Ipana frustasi. Jangan dipikirkan sayang, biarkan dia mengeksplor bakatnya," ucap Karenja tersenyum. Aku takut dia menjadi dokter kandungan, Bi," ucap Ipana menghela napasnya. "Kenapa?" tanya Karenja mengernyit. "Kamu tahu dia membaca buku sistem reproduksi dan itu bisa mencemari mata suci anakku," ucap Ipana. Kepalanya berdenyut ketika melihat tingkah Noah yang cukup membuat siapapun tidak bisa berkata-kata lagi. "Berarti kita harus bisa mengarahkannya agar tidak macam-macam sayang. Atau gimana kalau kita kasih Noah adik?" ucap Karenja genit. "Hus, lagi sakit juga malah ngomong yang tidak-tidak. Emang kamu bisa gerak?" ucap Ipana mendelik dengan wajah yang merona. "Hah, kamu yang gerak sayang, itu akan lebih wah," ucap Karenja berbinar senang. Hup, tangan kecil Noah mengamit mulut Karenja yang selalu berbicara. "Ayah jangan bicara terus," ucap Noah lirih. "Maaf boy," ucap Karenja terkekeh dan mengecup kepala pria kecil itu. "Aku mau adik perempuan yang cantik seperti kakak. Soalnya nih jam gak boleh aku dekat-dekat dengan kakak," ucap Noah lirih. "Tunggu ayah sembuh dulu ya sayang, nanti kita cari adik baru," ucap Ipana. "Iya Bunda," ucap Noah tersenyum tipis. Ia kembali terlelap dalam dekapan Karenja. Pasangan bucin itu tersenyum melihat tingkah Noah yang begitu dingin, tetapi tidak bisa menyembunyikan perasaan kepada orang tuanya. "Besok kita terapi lagi ya," ucap Ipana tersenyum. "Iya, aku sudah bosan duduk di kursi roda sayang," ucap Karenja. Ipana tersenyum dan mengecup pipi pria tampan itu dengan lembut. "Sabar ya, sebentar lagi kamu bisa jalan seperti biasa," ucapnya. Mereka terus bercerita dengan suara pelan agar tidak mengganggu waktu tidur siang putra mahkota itu. Malam menjelang, Noah duduk di samping Nela sambil melihat kartun yang tengah diputar di televisi. Wajah datarnya membuat kejahilan Naren timbul untuk mengganggu. Ngapain?" tanya Naren. "Nonton bang," ucap Noah datar. Ia duduk dengan rapi, punggung tegap dan kaki lurus ke depan. "Kenapa nggak goleran aja?" tanya Naren mencontohkan gaya tidurnya yang menungging. "Kata Bunda nanti sakit pinggang," ucap Noah mengernyit. Naren terkekeh, ia begitu bingung untuk mengajak pria kecil ini bermain. Hidupnya terlalu lurus dan selalu patuh dengan aturan orang tuanya, membuat Noah tidak banyak berbicara, seperti Nijam yang begitu aktif. Naren duduk di samping Noah yang masih terpaku pada televisi.
Apa kamu memahami kartun itu? Tanya Naren penasaran. Tidak, ucap Noah dengan datar membuat Naren menggaruk tengkuknya. Anak-anak, ayo kita makan, ucap Ipana memanggil. 4 bocil itu segera pergi menuju ruang makan. Di sana semua orang sudah berkumpul di kursi masing-masing. Para ratu dirgantara memilih untuk full di rumah dan mengurus anak-anak, menyerahkan semua pekerjaan kepada orang kepercayaan perusahaan. Aa makan apa? Kok nggak pakai cabe? Tanya Nijam. Aku nggak bisa makan cabe, ucap Noah menatap Nijam datar. Momi, kok Ade harus makan cabe? Tanya Nijam mengernyit. Karena lambung Aa itu sensitif sayang, kalau makan cabai bisa masuk rumah sakit, ucap Sapira tersenyum. Nijam terdiam sambil menatap adiknya. Ia memberikan ayam goreng yang ada di dalam piring dan menyerahkannya kepada Noah. Terima kasih, ucap Noah mengambilnya. Kenapa Noah tidak suka senyum? Tanya Nijam mengernyit. Karena Noah memang seperti itu sayang. Kalau waktunya dia tertawa pasti akan tertawa juga, ucap Sapira. Benarkah? Tapi Nijam belum pernah lihat, ucap Nijam mengingat. Sudah, makan dulu habis ini langsung belajar, ucap Pajira. Sementara Pajri hanya terdiam karena perangai Nijam dan Noah adalah perpecahan dari sikapnya. Kenapa mereka seperti ini? Aku seperti melihat diriku lagi. Ya Tuhan, apa bunda sepusing ini menghadapiku? Batin Pajri bertanya-tanya. Setelah makan, malam selesai, Noah meminta digendong kepada Ipana. Ia menolak untuk belajar namun memilih untuk membaca. Walaupun tidak begitu paham dengan isi buku itu. Bunda, panggil Pajri. Kenapa bang? Jawab Pajira. Perasaan dulu aja gak sedingin Noah, ucap Pajri yang masih belum terima. Siapa bilang? Sudah Noah dan Nijam itu adalah tingkah kamu dan Ipana waktu kecil, ucap Pajira terkekeh. Begitu juga dengan Irfan. Bukankah mereka terlihat menggemaskan? Nela begitu senang karena dia hanya perempuan sendiri, ucap Irfan memberi kode. Istriku sudah tidak bisa hamil lagi ayah, Karenja juga lagi sakit, ucap Pajri mendelik. Mereka tergelak, Pajri begitu bisa diandalkan untuk mengurus semua perusahaan Dirgantara Group, apalagi dengan keberhasilannya untuk mengambil alih perusahaan Jordan, membuat perusahaan semakin maju dan berkembang dengan pesat tanpa hambatan. Berita kekejaman Pajri tersebar begitu cepat dengan sedikit melebihkan cerita, sehingga tidak ada yang bisa melawannya saat ini, apalagi isu jika ia mendapatkan tahta penerus Mahpia setelah Aldebra. Noah tiba-tiba saja berada di belakang Pajri. Ia begitu mengagumi laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Dedi, panggil Noah lirih. Kenapa boy? Tanya Pajri. Aku ingin belajar tentang ini, ucap Noah memperlihatkan buku sistem reproduksi seperti yang ia baca tadi siang. Astaga, ucap Pajri menepuk jidatnya. Semua orang hanya bisa tertawa melihat anak berusia 2 tahun itu sudah bisa berbicara dengan lurus dan sudah mulai belajar membaca. Noah, itu belum pelajaran yang cocok untukmu. Mari Dedi temani untuk belajar, ucap Pajri menggendong Noah untuk kembali ke perpustakaan. Sementara Karenja hanya bisa menggeleng melihat anaknya begitu mengagumi sosok Pajri dan ia tidak bisa memungkiri hal itu.